tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata kamu. Kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaulah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberitahu kepada mereka yang mengutus kami, apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang dimaksudkan ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru. Di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus, yang membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat,
inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimanakah engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, pagi hari ini kita sudah membaca Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-51. Pagi hari ini akan saya bawakan renungan dengan judul, saya ambil di Yohanes pasal 1 ayat yang ke-19 sampai 28 dengan judul rendah hati dan apa adanya. Ya. Kalau kita dengar kata rendah hati, ini seringkali kita dengar ya. Jadi baik itu kita mendengarkan firman, baik itu mungkin kita di luar sedang berbincang dengan saudara atau teman kita. Ya, seringkali ini kita mendengar kata itu. Nah, kita akan melihat teladan dari Yohanes Pembaptis. Ya, di ayat yang ke-22 dikatakan, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jadi Yohanes Pembaptis ini ditanya ini, Bapak Ibu. Ya. Ketika para imam dan orang-orang Lewi datang kepada Yohanes Pembaptis untuk mempertanyakan tentang keberadaannya, tentang dirinya, Yohanes Pembaptis menjawab dengan jujur dan apa adanya, bahwa dia bukanlah Mesias, bukan Elia, dan bukan juga nabi yang sedang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Ya, jadi rendah hati itu identik dengan kejujuran. Ya, biasanya kalau orang memiliki kerendahan hati itu dia akan jujur. Ia menegaskan kepada mereka, ya, Yohanes menegaskan kepada mereka yang bertanya itu, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Di ayat yang ke-23 di situ dikatakan. Jadi Yohanes Pembaptis ini menjawab dengan jujur, dengan apa adanya. Padahal, Bapak Ibu, kalau kita lihat seumpama Yohanes pada saat ditanyai seperti itu, Yohanes bisa saja ambil kesempatan itu. Ya, ini aku Mesias, bisa juga kan? Ya, siapa yang tahu? Kalau seumpamanya Yohanes Pembaptis katakan, ya, aku ini Mesias. Pasti saya percaya semuanya juga tahu atau percaya gitu. Tetapi Yohanes tidak melakukannya itu. Dia mau jujur. Menceritakan dirinya. Ya, menceritakan dirinya apa adanya. Ya. Pernyataan Yohanes Pembaptis ini menunjukkan bahwa ia adalah yang pertama, orang yang rendah hati. Mari sama-sama katakan rendah hati. Ya, waktu saya baca ini saya renungkan, iya ya, bisa juga ya. Kalau Yohanes itu bisa menjawab Mesias. Atau mungkin jawab, ya aku Elia. Ya. Atau mungkin juga menjawab, ya aku ini Nabi. Yang kalian nanti-nantikan. Waduh, luar biasa. Ya. Mungkin pada saat Yohanes Pembaptis ini menjawab seperti itu, mungkin beda. Bisa beda. Ya. Mungkin perlakuannya orang-orang itu beda terhadap dirinya. Wah, mungkin bisa juga Yohanes Pembaptis mendapat sanjungan, mendapat puji-pujian. Wah, mungkin mungkin sampai disembah-sembah. Ya, mungkin bisa disembah dan mereka mungkin mengagung-agungkan, meninggi-ninggikan nama Yohanes. Ya. Nah, pelajaran yang kita dapat di sini dari Yohanes Pembaptis ini memiliki kerendahan hati. Yohanes tidak mau menyombongkan diri. Yohanes tidak mau mengambil kesempatan untuk dia
mendapatkan suatu pujian atau pengagungan dari orang lain. Ya, memiliki kerendahan hati itu penting dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ya, kita sebagai hamba, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki kerendahan hati. Sebab jelas sekali dikatakan firman Tuhan, ya, Tuhan itu tidak suka pada orang yang sombong. Tuhan sangat benci sekali kepada orang yang sombong. Makanya pada saat orang itu sombong, orang itu tinggi hati, ya dia akan pasti direndahkan. Tetapi orang yang rendah hati, dia akan ditinggikan. Ya, kita mau pilih yang mana Bapak Ibu? Pilih yang sombong atau rendah hati? Saya percaya semuanya pilih rendah hati ya. Enak rendah hati. Kalau rendah hati itu nanti akan ditinggikan. Tapi kalau sombong, siap-siap dijatuhkan. Siap-siap jatuh, Bapak Ibu ya. Jangan tinggi-tinggi, nanti jatuhnya sakit. Iya, kalau kita terlalu tinggi nanti jatuhnya kan pasti sakit, lebih sakit ya. Sakit, enggak enak, Bapak Ibu. Mending rendah hati aja. Jadi pelajaran yang kita dapat dari Yohanes Pembaptis, rendah hati. Yang kedua, Yohanes Pembaptis itu orang yang tidak haus akan jabatan. Ya. Padahal Yohanes pada saat itu memiliki kesempatan yang besar. Dia mengatakan satu kata saja itu bisa merubah hidupnya. Ya, bisa merubah hidupnya. Pada saat Yohanes itu ditanyai, ya, siapakah kamu? Coba jelaskan dirimu. Tetapi Yohanes ini tidak haus akan jabatan. Di dalam kehidupan kita, maaf Bapak Ibu, ya seringkali ya hati-hati di dalam hidup kita. Jangan sampai kita ini memiliki keinginan atau haus akan jabatan. Ini bahaya sekali. Kalau orang sedang haus akan jabatan atau berambisi akan jabatan itu bahaya. Ya, bahaya. Saya merasakan Bapak di satu instansi, ya, bagaimana orang itu saling sikut kanan kiri, ya, saling menjatuhkan satu sama lain. Untuk apa? Untuk merebut suatu jabatan. Untuk apa? Untuk supaya dia itu dikenal. Untuk apa? Untuk supaya dia itu dipuji orang, diagungkan orang. Untuk supaya itu dia itu dihargai dan sebagainya. Pada saat mereka itu memiliki rasa ini, keinginan ini, haus akan jabatan ini, dia akan melakukan segala cara, apapun itu. Ya, pasti cara-caranya pasti dengan kecurangan-kecurangan, dengan hal-hal yang jahat. Ya. Oh, ngeri Bapak Ibu. Menghalalkan segala cara. Ngeri Bapak Ibu. Ya. Saling memfitnah satu sama lain, saling menggosipkan satu, saling menjatuhkan. Sehingga apa? Sehingga orang tersebut supaya bisa naik, cari muka. Padahal mukanya sudah ada sebetulnya. Kenapa kok dicari? Cari muka. Nah, supaya apa? Supaya jabatannya naik. Wah. Yohanes Pembaptis ini enggak, orangnya bukan orang yang haus jabatan. Ya. Ini yang perlu kita pelajari. Yang ketiga, Yohanes Pembaptis adalah orang yang tidak haus pujian dan sanjungan dari manusia. Ya. Sudah saya katakan tadi dari awal bahwa Yohanes ini orang yang tidak haus akan pujian dan sanjungan dari manusia. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ini Yohanes Pembaptis ditanyai. Ya, para imam-imam, orang-orang Lewi menanyakan Yohanes Pembaptis, "Siapakah engkau?" Ya, ia mengaku dan tidak berdusta. Wah, ini ayat 20 dikatakan, Yohanes Pembaptis mengaku dan tidak berdusta. Berarti jujur. Katanya, aku bukan Mesias. Ya. Lalu mereka bertanya kepadanya sekali lagi, kalau begitu siapa engkau? Eliakah? Dan Yohanes Pembaptis menjawab lagi,
Bukan. Padahal ini kesempatannya loh. Kesempatan pertama. Ya, dia Yohanes Pembaptis tidak mengambil kesempatan itu. Yang kedua, ditanyai lagi. Tidak ngambil. Bukan. Di situ jelas dikatakan. Terus ditanyai lagi yang ketiga. Engkau nabi yang akan datang itu kah? Dan Yohanes Pembaptis menjawab apa Bapak Ibu? Bukan. Dikandani bukan kok. Ngeyel ya. Mereka bertanya, mereka mencari, mereka ingin tahu siapa Pembaptis. Ya. Tetapi Yohanes Pembaptis ini tidak haus pujian dan sanjungan dari manusia. Coba kalau dia jawab, ya aku Mesias, ya aku Nabi yang akan datang, ya ini aku Elia. Pasti dia akan disanjung, dipuji. Wah, ya kan? Bahkan mungkin sampai disembah, sujud mungkin ya kepada Yohanes. Bapak Ibu, jangan sampai kita haus pujian dan sanjungan manusia ya. Lebih baik disanjung dipuji Tuhan daripada disanjung manusia. Ya kalau manusia itu nggak bisa ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin hari ini bisa nyanjung, besoknya difitnah. Ya, besoknya dijatuhkan. Bisa. Karena manusia itu mudah berubah. Ya, hari ini disanjung-sanjung, dipuji-puji. Ya, contohnya Tuhan Yesus saja ya, Bapak Ibu. Wah, layaklah Tuhan. Wah, dibeberno karpet, ya kan. Hosana, hosana, ya kan. Hosana. Hosana, hosana, terus besoknya salibkan dia, salibkan dia. Ya, itulah manusia ya, Bapak Ibu. Jadi jangan apa ya? Jangan berbesar hati atau jangan bangga, ya. Jangan merasa senang kalau kita dipuji. Ya. Ya. Saya ingat kata-kata Tukul itu. Apa ya? Pernah kok dia katakan, ya sanjungan pujian itu adalah apa gitu loh. Saya lupa, maaf ya Bapak Ibu ya. Jadi pada saat kita disanjung, wah jangan sampai kita ini lupa. Kadang-kala orang itu kalau sudah dapat sanjungan banyak, pujian banyak, terus lupa, akhirnya jatuh. Akhirnya hancur. Nah, ini. Jadi pelajaran yang kita dapat dari Yohanes Pembaptis ini. Rendah hati. Tidak haus jabatan. Tidak haus akan pujian atau sanjungan manusia. Yang keempat, Yohanes Pembaptis ini tahu apa yang menjadi porsi dan tugasnya. Sama-sama katakan, tahu apa yang menjadi porsi dan tugasnya di hadapan Tuhan. Ya, Yohanes tahu dirinya. Yohanes menyadari dirinya. Siapa dia? Dia tahu apa yang menjadi porsinya dan tugasnya di hadapan Tuhan. Ya, kalau seumpama Yohanes katakan, ya aku Mesias, wah, ya malu ya Bapak Ibu ya. Ya aku Nabi Elia, malu. Ya. Tapi Yohanes Pembaptis ini tahu, sadar akan dirinya, siapa dirinya. Di dalam kehidupan kita juga, kita harus sadar siapa kita. Amin. Kita harus tahu porsi kita. Kita harus tahu tugas kita. Ya. Tugas kita apa? Yaitu ceritakan apa adanya. Katakan itu dengan apa adanya. Jujur. Kita harus tahu porsi kita apa. Yaitu yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Jangan sampai muluk-muluk ya Bapak Ibu ya. Jangan. Tahu apa yang menjadi porsi kita. Ya. Dari 4 hal ini, waktu saya renungkan, wah ini luar biasa. Memang ini harus ada dalam kehidupan kita. Ya. Di zaman sekarang ini bukan hal yang mengejutkan lagi bahwa di dalam suatu organisasi, baik gereja ataupun suatu instansi pekerjaan, di suatu pekerjaan, ya dimanapun itu, masih ada orang-orang yang saling berebut, ya saling berebut posisi, saling berebut jabatan dan sebagainya. Ya, ini bukan hal yang biasa, ya. Bukan hal yang ini adalah suatu hal yang umum.
Ya, mereka menginginkan posisi tertentu yang strategis kalau dalam pekerjaan, ya, saling berebutan Bapak Ibu, ya, saling berebutan. Nah ini kalau sudah berambisi seperti ini, oh sudah, wah ini rame ya, jahat ini Bapak Ibu ya, menghalalkan segala cara, caranya supaya aku bisa dapat itu, tempat itu, atau strategi apa, suatu posisi itu. Sekalipun posisi tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan karunia atau yang dimilikinya, nggak sesuai dengan tugasnya, nggak sesuai dengan kemampuannya, nggak sesuai dengan karunia atau talentanya. Tetapi karena ambisi, mereka berebut, mereka saling sikut, saling menjatuhkan, saling memfitnah, ya, dan sebagainya. Tetap saja dipaksakan. Nah ini yang tidak betul. Ayo kita harus tahu porsi kita siapa. Porsi kita apa, tugas kita apa, ya, nggak usah berebut, lakukan itu sesuai dengan kasih, dengan karunia kita, dengan talenta yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita miliki. Yang percaya katakan amin. Ini yang Tuhan inginkan, ya. Yang mereka incar dan kejar adalah posisi dan bukan tugas. Mereka salah. Yang diincar itu posisinya. Tapi belum tentu dia itu bisa mengerjakan tugas itu. Betul ya Bapak Ibu? Ya, yang kita incar ini harusnya tugas. Kita harus fokus pada tugas kita. Ya, bukan pada posisi. Jelas sekali bahwa apa yang menjadi motivasi mereka adalah kepentingan-kepentingan pribadi dan bukan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, dimanapun kita berada, baik di gereja atau di pekerjaan kita, mari kita miliki motivasi yang benar. Jangan sampai ini kita hanya mementingkan kepentingan pribadi, bukan kemuliaan Tuhan. Kita ditempatkan di mana? Ya, contohnya di satu pekerjaan itu, Tuhan menempatkan itu supaya nama Tuhan dimuliakan. Yang percaya katakan amin. Ya, supaya Tuhan dimuliakan. Ya, jadi kerjakan sesuai tugas kita dengan baik, memiliki motivasi yang benar. Bahkan tidak sedikit mereka saling menjatuhkan satu sama lain. Ya, tujuannya adalah untuk kemegahan diri sendiri. Nah, ini yang enggak betul, ya. Jadi supaya ingin dirinya dipuji, diagungkan dan sebagainya. Tidak demikian halnya dengan Yohanes Pembaptis, ya, kita tahu. Ia tidak mengaku dirinya sebagai Musa, Elia dan nabi yang sedang ditunggu-tunggu mereka. Ya, supaya mereka itu mengeluh-elukan dia. Enggak. Yohanes Pembaptis tidak melakukan itu. Setiap kita percaya Tuhan dengan karunia yang berbeda-beda untuk saling melengkapi dan saling membangun di dalam pelayanan atau dalam suatu pekerjaan. Yang percaya katakan amin. Ya, tugas kita ini beda-beda Bapak Ibu. Tujuannya apa? Supaya saling melengkapi dan saling membangun di dalam pelayanan atau dalam suatu pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, biarlah ini menjadi berkat buat kita. Suatu teladan dari kehidupan Yohanes Pembaptis. Kita harus memiliki kerendahan hati. Jangan sampai haus akan jabatan, haus akan pujian orang atau sanjungan dari manusia. Dan kita harus tahu apa yang menjadi porsi dan tugas kita di hadapan Tuhan. Sehingga rencana Tuhan, ya, kehendak Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Milikilah motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Jangan sekali-kali melayani disertai dengan ambisi pribadi. Ya. Atau mencari nama. Biarlah apa yang kita kerjakan, kita lakukan itu semua untuk Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Saya minta Ibu Gembala untuk melengkapinya. Shalom, shalom. Terima kasih, Bang. Shalom. Terima kasih. Amsal 22 ayat 4 dikatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, Kehormatan, dan kehidupan. Tuhan, mari kita mau rendah hati. Kita mengakui kebesaran Tuhan.
dan takut akan Tuhan. Amen. Di Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mau takut kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari saudara, pendoa syafaat, silakan singkat, jelas, padat. Biar kami semua diberi hati. Rendah hati adalah buah-buah roh. Roh Kudus menjamah hati kami. Sehingga kita memiliki kerendahan hati. Dan kasih kepada Tuhan. Kasih kepada sesama. Itulah tujuan hidup kami. Supaya kami menyenangkan hati Tuhan. Amen. Amen. Mari mendoa syafaat singkat, jelas, padat. Papa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah hamba-Mu tabur oleh Mas Bambang Setiawan. Kau pakai beliau lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati hidupnya, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya. Tambah-tambahkan karunia-Mu, tambah-tambahkan hikmat-Mu, tambahkan urapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah hamba-Mu tabur ini, biarlah menjadi berkat untuk kami semua yang sudah mendengarkannya Bapa. Terima kasih, biarlah hati kami tidak menjadi sombong, tetapi kami mempunyai kerendahan hati. Amen. Tidak haus akan jabatan, tidak haus kepada puji-pujian dan sanjungan oleh manusia, tetapi kami tetap tahu porsi kami, tugas kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Sebab Tuhan Yesus akan mendatangkan kesembuhan bagi kami. Tuhan Yesus akan mengobati luka-luka kami. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya Tuhan Yesus akan mendatangkan kepada kami kesehatan dan kesembuhan. Dan Tuhan Yesus akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada kami kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Terima kasih Engkau sudah menyelamatkan Indonesia. Engkau sudah memberkati Indonesia. Engkau sudah membuat Indonesia makmur, aman, tentram, damai, sejahtera. Indonesia kuat, Indonesia maju, Indonesia diberkati Tuhan. Penduduk Indonesia hanya menyembah kepada Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus saja yang patut disembah dan dimuliakan dan dipuji. Terima kasih sujud menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberkati Indonesia berlimpah-limpah. Air di Indonesia sehat, udara di Indonesia sehat, tanah di Indonesia sehat dan subur.
Engkau sudah memberkati Indonesia, hasil tambangnya melimpah, hasil gas buminya melimpah, hasil emasnya melimpah, hasil lautnya melimpah, hasil sungainya melimpah. Oh, terima kasih Tuhan, kas negaranya juga melimpah, dapat membayar hutang-hutang Indonesia dengan lunas Tuhan. Indonesia tidak punya hutang, tapi Indonesia menjadi negara yang kaya. Indonesia menjadi negara yang maju. Sudah Engkau berkati Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah menghalau COVID-19 dari bumi Indonesia. Sehingga zona hijau terjadi di Indonesia. Dan zona hijau juga terjadi di negara-negara lain Bapak. Terima kasih Engkau sudah memberikan hikmat untuk Bapak Jokowi beserta pejabat-pejabat yang lain dari pusat sampai daerah. Hanya dengan hikmat-Mu, semua permasalahan yang terjadi dapat teratasi dan dapat mengambil keputusan yang tepat dan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau tutup bungkus Bapak Jokowi dengan kuasa darah-Mu. Kau memberkati kesehatannya, berkati hidupnya, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya Tuhan. Biarlah Kau memberikan ketabahan untuk Bapak Jokowi dalam menghadapi apapun tudingan-tudingan, omongan-omongan yang negatif Bapak. Terima kasih kalau Engkau mengizinkan, kalau Engkau menyetujuinya, apapun yang terjadi atas seizin Engkau Tuhan. Biarlah Bapak Jokowi ini dapat menerima kembali menjadi presiden untuk yang ketiga kali. Ini atas izin Engkau. Kalau Engkau menyetujuinya Tuhan. Kalau Engkau menghendakinya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu dimanapun mereka, dimanapun gereja-gereja ini berada Tuhan. Baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri Tuhan. Biarlah gereja-gereja ini bersatu Tuhan. Untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah mereka juga bersatu Tuhan. Untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terutama untuk Ibu Inggawati Wibowo Kusuma Tuhan. Roh Kudus yang menopang beliau dalam pelayanannya. Roh Kudus menopang beliau dalam kehidupannya. Biarlah tetap kuat, teguh di dalam Engkau Tuhan. Apapun rintangan, apapun yang beliau hadapi Tuhan, biarlah beliau dapat menjadi pemenang Tuhan dan dapat mengatasinya untuk membawa gereja Betani ini Tuhan semakin maju dan semakin maju baik secara kualitas maupun kuantitas Bapak. Terima kasih kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu Tuhan, biarlah mereka tetap eksis kepadamu sampai ke garis akhir hidup mereka. Tetap beriman kepadamu Bapa. Terima kasih dan kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini Tuhan. Kau memberkati kesehatannya. Semua yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini, semuanya sehat. Semuanya sudah dipulihkan keluarganya. Semuanya diberkati Tuhan. Anak-anaknya dibuat Tuhan berhasil dan beruntung Bapak. Punya masa depan yang terbaik. Ada kerukunan, ada keharmonisian, ada kasih di dalam setiap keluarga-keluarga di Betani FOG Jombang ini Bapak. Terima kasih. Apa saja yang kami minta dan doakan. Kami percaya bahwa kami sudah menerimanya. Maka hal itu sudah Engkau berikan kepada kami. Inilah doa kami yang sudah kami naikkan. Kami alaskan dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Allah.
Roh Kudus memberikan buah Roh Kudus, yaitu rendah hati, kasih, sukacita, melimpah, sehingga kami boleh melihat kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Yang percaya berkat Allah melimpah secara rohani, secara jasmani dalam hidup kami. Sama-sama saya katakan, Amin. amin.